In this chapter, pada bab ini, we will learn, kita akan belajar to share, untuk membagikan, and inquire, dan menanyakan about each other, tentang satu sama lain. Including, termasuk, ada our identities, identitas kita, our hobbies and what we likes, hobi dan juga apa yang kita sukai, dan the members of our family, anggota dari keluarga kita. Jadi intinya pada pelajaran kali ini kita akan belajar untuk membagikan dan juga menanyakan tentang satu sama lain, tentang identitas kita, tentang hobi dan juga apa yang kita sukai, juga tentang keluarga kita. Supaya orang lain mengenal kita mengenal orang lain, dan supaya kita lebih mengetahui tentang satu sama lain. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya ingin kasih tahu dulu nih ke kalian tentang in, on, dan at. In, on, dan at dapat digunakan pada time atau waktu dan pada location atau tempat. Namun pada pelajaran kita kali ini kita akan lebih berfokus kepada yang location. In biasanya dipakai untuk sesuatu yang general atau umum. On digunakan pada sesuatu yang lebih spesifik atau lebih khusus. Sedangkan at digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik atau sangat khusus. Jadi pertama saya jelaskan yang time dulu ya, yang untuk waktu. In pada waktu digunakan untuk sesuatu yang sangat general. Tahun merupakan sesuatu yang lebih besar daripada bulan ataupun tanggal. Jadi untuk menyebutkan tahun, kita akan menambahkan kata in di depan tahunnya. Seperti contohnya, in 2005, pada tahun 2005. Lalu yang kedua yaitu on. On artinya juga sama ya, pada, namun on ini lebih spesifik daripada in. Jadi on ini biasa kita gunakan untuk bulan ataupun juga bisa hari. Bisa juga dipakai untuk bulan plus tanggal. Jadi misalnya tanggal 18 Mei. Berarti on May 18th. Lalu ada at. At digunakan untuk sesuatu yang benar-benar sangat tepat. Dalam time, dalam waktu, at biasanya digunakan untuk menunjukkan jam. Misalnya pukul 7. Maka kita bilangnya at 7 o'clock. Untuk location atau tempat, in, on, dan at memiliki sedikit perbedaan nih. Jadi, untuk location, in digunakan untuk sesuatu yang general atau yang umum, sama seperti tadi. In memiliki arti di dalam. In biasanya digunakan untuk nama daerah. Bisa negara, kota, ataupun kampung. Jadi misalnya, in Indonesia, in Jakarta, ataupun in Kampung Sukamaju misalnya. Lalu on digunakan lebih spesifik daripada in. Selain itu, on juga berarti di atas. Biasanya on ini dipakai untuk nama jalan. Misalnya kalian ditanya alamat oleh orang lain. Lalu kalian ingin mengatakan di Jalan Petojo Binatu. Maka bahasa Inggrisnya menjadi on Petojo Binatu Street. Street artinya jalan. Oh iya, untuk nama jalan kalian jangan ubah ke bahasa Inggris ya. Misalnya, nama jalannya itu Jalan Melati. Cukup kata jalan aja yang kalian ganti menjadi street. Sedangkan Melatinya kalian harus tetap menyebutnya Melati. Jadi, bacanya on Melati Street. At digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik. Sekarang, perhatikan percakapan berikut ini. Ibu guru bertanya kepada Hasnidah tentang diri Hasnidah. Kita mulai ya. Ibu guru bertanya, "What's your name?" Siapa namamu? Lalu Hasnidah menjawab, "My name is Hasnidah." Lalu ibu guru bertanya lagi, "Where are you from?" Kamu berasal dari mana? Lalu Hasnidah menjawab, "I am from West Sumatra." Saya berasal dari Sumatera Barat. Lalu ibu guru bertanya lagi, "Where do you live?" Di mana kamu tinggal? Lalu Hasnidah menjawab, "I live in Padang." Saya tinggal di Padang. In Kampung Mutiara, di Kampung Mutiara. On Jalan Kemangi, di Jalan Kemangi. To be precise, untuk lebih tepatnya, I live at 23 Jalan Kemangi.
Saya tinggal di nomor 23 Jalan Kemangi. Sekarang kita akan dengarkan Anissa memperkenalkan diri. Hi, I'm Anissa. Hai, saya Anissa. I am a student of. Saya adalah murid dari SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan. Saya tinggal di Bulungan, North Kalimantan, Kalimantan Utara. My hobbies are, hobi saya adalah cooking and running, memasak dan berlari. My favorite colors, warna favorit saya adalah yellow and blue, kuning dan blue, biru. My favorite snack is, cemilan favorit saya adalah fried banana, pisang goreng. Nice to see you, senang bertemu denganmu. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa menggunakan ini ketika kalian akan memperkenalkan diri kalian. Caranya yaitu, coba kalian isi titik-titiknya dengan data diri kalian. Sekarang kita tambah vocabulary atau kosakata kita yuk. Yang pertama yaitu color atau warna. What is your favorite color? Apa warna favoritmu? Apakah red atau merah, yellow atau kuning, green atau hijau, pink, merah muda, blue, biru, purple, ungu, gray, abu-abu, orange, oranye, brown, coklat, black, hitam, ataukah white, putih. Jadi, kalau misalnya kita ditanya oleh seseorang, what is your favorite color? Ataupun ingin memberitahu orang lain tentang warna favorit kita bisa menjawab ataupun mengatakan seperti ini. Misalnya, kalian punya satu warna favorit, berarti kalian menjawab, my favorite color is brown. Warna favorit saya adalah coklat. Jika memiliki dua warna favorit, maka kita mengatakan contohnya, my favorite colors are white and blue. Jika tiga warna favorit, maka kita mengatakan, my favorite colors are red, green, and pink. Ingat ya, kalau misalnya lebih dari satu atau plural, kata bendanya ditambahkan bunyi S dan kata is diganti menjadi are. Jadi kalau hanya satu misalnya menjadi my favorite color is yellow. Kalau lebih dari satu, my favorite colors are white and blue. Yang selanjutnya adalah jobs vocabulary atau kosakata untuk nama-nama pekerjaan. Kosakata ini bisa kita gunakan ketika kita ditanya, what do you want to be when you grow up? Kamu ingin menjadi apa ketika besar nanti? Atau pertanyaan, what is your job? Apa pekerjaan kamu? Atau juga misalnya, what is your father's job? Apa pekerjaan bapak kamu? Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari nama-nama bahasa Inggris dari pekerjaan-pekerjaan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama ada office worker atau pekerja kantor. Lalu computer programmer, orang yang memprogramkan komputer. Selanjutnya ada veterinarian atau dokter hewan. Lalu yang selanjutnya street vendor, artinya orang yang berjualan di pinggir jalan. Factory worker, pekerja pabrik. Miner, artinya buruh tambang. Teacher, guru. Real estate agent, yaitu orang yang menyewakan atau menjual rumah ataupun tanah.
bellboy, pelayan, speaker, pembicara, delivery man, artinya kurir, butcher, tukang daging, pharmacist atau apoteker, resepsionis, penerima tamu, politician, politisi, tour guide, pemandu wisata, entrepreneur, pengusaha, ballet dancer, penari balet, astronaut, astronot, judge, hakim, customs officer, pegawai bea cukai, lawyer, pengacara, cashier, petugas kasir, taxi driver, supir taksi, plumber, tukang ledeng, musician, pemusik, chef, koki, baker, tukang roti, dan artist, artinya seniman. Nah, itu dia tadi jobs vocabulary-nya. Jika ada nama pekerjaan yang belum tersebutkan, kalian bisa cari sendiri di kamus kalian masing-masing. Sekarang, karena kalian sudah tahu nama-nama bahasa Inggris dari pekerjaan, kalian jika ditanya, "What do you want to be when you grow up?" sudah bisa menjawab pertanyaannya. Misalnya kalian menjawab, "I want to be a teacher." Saya ingin menjadi guru. Atau ditanya, "What is your job?" Apa pekerjaanmu? Kalian bisa menjawab, "I am a teacher." Saya adalah seorang guru. What is your father's job? Apa pekerjaan ayahmu? Misalnya pekerjaan ayah kamu adalah koki. Maka kamu menjawab, "My father is a chef." Sekarang adalah vocabulary dari sports and hobbies, yaitu olahraga dan hobi. Yang pertama ada cycling, bersepeda. Football or soccer, yaitu sepak bola. Tenis, tenis. Horse riding, berkuda. Running, berlari. Dancing, menari. Going to the cinema, nonton sinema. Swimming, berenang. Basketball, bola basket. Volleyball, bola voli. Skiing, ski. Gardening, berkebun. Painting, melukis. Windsurfing, selancar angin. Sunbathing, berjemur. Reading, membaca. Cooking, memasak. Table tennis, tenis meja. Playing games, bermain games. Taking photos, mengambil foto. Doing DIY jobs, melakukan pekerjaan DIY. DIY adalah singkatan dari do it yourself. DIY adalah suatu tindakan dekorasi atau membangun suatu produk yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Selanjutnya ada playing dice or cards, bermain dadu dan kartu. Watching TV, menonton TV. Sailing, berlayar. Listening to music, mendengarkan musik. Playing baseball, bermain bola baseball. Hiking, mendaki. Playing the piano, bermain piano. Skateboarding or skating, bermain skateboard. Going to fun fair, pergi ke pasar malam. Fishing, memancing.
stamp collecting, mengoleksi perangko, going shopping, pergi berbelanja, dan playing badminton, bermain badminton. Jadi kalau kalian ditanya, what is your hobby? Kalian bisa menjawab, my hobby is fishing. Atau, my hobbies are cooking and reading. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya memperkenalkan diri kalian? Sekarang kalian coba ya untuk memperkenalkan diri kalian. Cobalah beritahu informasi-informasi penting dan informasi menarik tentang diri kalian kepada orang lain ketika memperkenalkan diri kalian. Selamat mencoba. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya.